semuanya, kenalin nama aku Narsy alias Naila Rahma Rosyadi. Di sini aku akan membahas tentang politik di masa dinasti Abbasiyah. Sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, kita intip dulu yuk apa sih dinasti Abbasiyah itu? Dinasti Abbasiyah muncul setelah keruntuhan dinasti Umayyah. Dinasti ini memegang peranan penting dalam peradaban umat Islam. Dinasti Abbasiyah berlangsung selama 524 tahun dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti ini sering dikenal dengan sebutan The Golden Age, di mana keadaan umat Islam pada masa itu sangat makmur, entah itu di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi. Tak hanya itu, di bidang militer dan politik juga terjadi pertumbuhan, yang membuat dinasti Abbasiyah dipandang sebagai revolusi dalam Islam. Sebelum tumbangnya Bani Umayyah, banyak kekacauan terjadi. Para khalifah dan petinggi negara banyak melakukan kesalahan. Contohnya adalah semasa Bani Umayyah, kelompok Syiah melakukan pemberontakan karena mereka merasa hak kekuasaan mereka telah dirampas oleh Muawiyah yang merupakan pendiri Bani Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang merasa hak politik hanya bisa dimonopoli oleh keturunan tertentu. Masalah itu terus memburuk hingga abad ke-8 di mana Bani Umayyah dinilai korup, sekuler, dan memihak sebagian kelompok saja. Ada juga kelompok lain yang membenci kekuasaan Bani Umayyah, yaitu Mawali. Mawali adalah orang-orang muslim yang bukan berasal dari Arab, mereka kebanyakan berasal dari Persia. Mereka merasa tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena mereka diberikan beban pajak yang lebih tinggi. Keadaan semakin memburuk oleh perang saudara sesama Bani Umayyah. Masyarakat dicap memiliki moral yang buruk. Permasalahan ini sebenarnya sudah ada pada masa awal dinasti Umayyah terbentuk, namun mulai terang-terangan pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik dan puncaknya pada masa kepemimpinan Khalifah Marwan bin Muhammad. Permasalahan yang menimpa Bani Umayyah ini akhirnya memicu gerakan Abbasiyah, dan sejarah telah menunjukkan bahwa dinasti Abbasiyah telah menciptakan peradaban dunia. Abu Abbas As-Saffah resmi memimpin Bani Abbasiyah sebagai khalifah pertamanya. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Lalu apa saja sih yang dilakukan khalifah pada sistem politik selama menjabat di dinasti Abbasiyah? Apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan? Sejarah masuknya politik dalam Islam. Islam mulai berpartisipasi dalam politik semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah. Wilayah yang dipimpin Rasulullah membentang dari Semenanjung Arab, Maroko, Baghdad, Spanyol, dan India. Madinah menjadi teladan bagi banyak pemerintah muslim yang akan datang. Sejarah Islam tidak pernah memisahkan urusan kepemimpinan dan kenegaraannya dengan Islam. Karena Rasulullah juga bertindak secara politik dalam memimpin. Tiba pada saat Rasulullah wafat, masyarakat mendapatkan persoalan pertama, yaitu siapa yang akan menggantikan beliau untuk memimpin jika beliau sudah wafat. Tidak ada ayat satupun dalam Al-Quran yang mengatakan siapa yang akan memimpin selanjutnya setelah Rasulullah wafat. Setelah perdebatan sengit antara kaum Ansor dan Muhajirin yang hampir menyebabkan terjadinya perpecahan umat, akhirnya mereka mencapai suatu kesepakatan, yaitu dengan membuat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Beliau diangkat karena potensi yang dimilikinya, bukan karena hubungan keluarga. Meskipun masing-masing khalifah bergantung pada Islam sebagai nilai moral dan hukum, mereka memiliki karakteristik politik yang berbeda-beda. Pada abad 19, politik Islam mengalami ketegangan oleh pengaruh Barat dalam sistem pemerintahan. Pengaruh politik Barat pada masa politik Islam merupakan hasil dari berbagai faktor. Contohnya adalah faktor kolonialisasi, reformasi administratif, hingga merembet pada ke sosial dan budayanya. Pengaruh ini seringkali menyebabkan perubahan besar dalam cara masyarakat muslim mengelola pemerintahan dan sistem hukum mereka.
Konsep politik Islam mengacu pada bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam pemerintahan negara. Ini mencangkup bagaimana hukum dan prinsip Islam diintegrasikan ke dalam struktur politik dan sosial. Sumber hukumnya adalah Al-Quran dan hadis, serta pernyataan dan tindakan Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai dasar politik Islam. Ini adalah bagian dari sistem hukum Islam yang dikenal sebagai syariah yang mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti hukum pidana, perdata, dan etika. Berbagai cara yang digunakan oleh negara-negara dan kelompok Islam yang berbeda mencerminkan perbedaan pemikiran dan praktik politik dalam dunia Islam. Segitu dulu penjelasannya, see you next video guys!